Ketemu lagi dengan saya, Vita. Saya Murni. Saya Mawalia. Saya Dio. Saya Rosid. Aku Farah. Saya Olin. Saya Fani. Saya Ines. Saya Dia. Saya dari tim kreatif dari divisi marketing, Bagian project. dari divisi finance, Divisi accounting. Saya di sini mewakili tim production. Dari tim sales. Dari tim purchasing. Sebagai HCBP atau biasa disebut HRD. Saya di sini sebagai SPV operasional. Project itu ada beberapa bagian. Ada quantity surveyor, ada supervisor, production, juga ada tim kita sebagai ujung tombak juga. Dia adalah tim aplikator, juga ada tim cleaning service. Di dalam tim kreatif dibagi menjadi dua bagian, yakni sebagai konseptor dan eksekutor. Sales itu terbagi jadi 3. Ada retail, ada jasa kontraktor pembangunan, terus ada untuk persewaan. Tim purchasing itu dibagi 2. Yang pertama itu buyer, terus kemudian yang kedua itu adalah administrasi. Untuk operasional ada di office dan di gudang. Yang di office ada kasir, inventory, sama checker. Kalau yang di gudang ada kepala gudang dan juga checker. Kita juga ada 2 tim pengiriman motor dan juga mobil. Purchasing itu apa sih? Kan mungkin ada beberapa yang belum tahu kalau purchasing itu divisi yang berhubungan dengan pembelian atau pengadaan barang. Kita mengurusi project-projectnya masa, yaitu project renovasi, project pembangunan, juga ada project pengecatan. Tim kreatif di perusahaan memiliki tugas untuk mengeksekusi produksi-produksi konten, baik itu internal dari tim kreatif sendiri maupun memproduksi konten-konten request dari divisi lain. Kegiatan saya sehari-hari meliputi melayani customer dengan senang hati. Jadi kita menanyakan apa yang menjadi kebutuhan untuk customer, kita selalu memberikan yang terbaik. Kita juga bantu iklan supaya banyak leads yang masuk. Sales setelah menerima order memastikan barang yang dibeli sama customer itu pasti ada atau enggaknya. Nah, untuk buyer sendiri ini tugasnya adalah yang biasanya cari barang, terus ketemu sama supplier, meeting sama supplier itu tujuannya apa? Ya tujuannya untuk tahu barang-barang apa sih yang lagi update di luar sana. Setelah ada, kita konfirmasi lagi ke customer. Sama kasir dibuatkan invoice, dan invoice itu setelah jadi diberikan kepada si checker. Harus menyiapkan barang sesuai dengan kebutuhan dan juga tepat waktu. Sama si checker itu kan dicek sesuai invoice yang sudah tercatat itu tadi, barang ini layak dikirim atau tidak, barang ini rusak atau tidak. Nah, kita pastikan kalau barang ini memang gak layak dikirim, ya tentunya tidak akan kita kirim. Setelah terjadi transaksi, baru kita memastikan untuk pengirimannya. Sama tim pengiriman juga dicek kembali sesuai invoice yang sudah diberikan sama si checker, dicek per item satu persatu sudah beres. Nah, jadi mereka berdua sama-sama cross check ya. Setelah itu sama si pengiriman langsung dikirim. Kita pastikan dengan selamat dan dengan tepat Diserahkan kepada customer. Setelah itu difoto sebagai report, barangnya sudah terima dengan baik dan benar. kita menganggap customer itu sebagai teman atau saudara. Itu tujuannya biar kita itu lebih nyaman, ada intensitas dalam berkomunikasi. Jadi ada kepercayaan, ada kenyamanan antara si customer dengan si sales itu tadi. Saya dari divisi accounting ini nggak berhubungan langsung sama customer. Cuman kalau misalkan sales ataupun marketing jualan gitu kan ke customer, kemudian customer yang minta faktur pajak, itu juga dari divisi accounting yang akan menyiapkan faktur pajak tersebut. Mulai dari screening CV, baik dari email, dari platform rekrutmen atau dari WA, melakukan interview online dan offline. Dan pasti kayak upload produk di sosial media. Tim quantity surveyor ini bertugas untuk survei, kemudian mengukur bidang-bidang yang akan dikerjakan oleh tim kita. Mana saja yang mungkin ada problem di lapangan. Nah, itu kita memberikan edukasi atau memberikan penjelasan, memberikan problem solving kepada customer supaya tahu ini cara pembenahannya seperti apa, pakai produknya apa. Kita juga berkewajiban untuk mengadakan training product knowledge biar tim kita jualan itu pede gitu ya. Jadi biar tahu, oh barang ini fungsinya apa, barang ini itu tipenya ada berapa aja, warnanya ada berapa aja. Jadi kita ketika menjelaskan kepada customer itu seneng gitu karena mendapatkan informasi yang jelas dan tepat gitu dari tim kita. Setelah diukur oleh tim quantity surveyor, lalu diolah dijadikan penawaran. Purchasing juga berkewajiban untuk memastikan bahwa harga-harga yang diberikan kepada customer adalah harga-harga yang kompetitif
di mana harga ini adalah harga yang paling terbaik untuk customer setia masa. Kemudian dicek oleh supervisornya karena memang supervisornya ikut survei. Kemudian setelah itu juga dicek oleh saya sendiri. Lalu setelah itu diluncurkan kepada customer. Kenapa harus banyak cek-cek? Supaya tujuannya adalah meminimalisir kesalahan ukuran maupun spek maupun harganya. Biasanya kita membutuhkan beberapa konten itu membantu closingan orderan itu. Biasanya kita membutuhkan beberapa video-video yang dibantu oleh tim kreatif. Sebelum konten diproduksi oleh para eksekutor, di sini peran seorang konseptor akan membuat konsep ide konten yang menarik yang kita bisa share ke customer untuk bisa customer lebih percaya sama tim yang bisa. Setelah penawaran dikasihkan ke customer di ACC berarti akan jadi kontrak. Jadi kontrak ini akan masuk ke bagian finance untuk ditagihkan. Melakukan pengecekan tagihan, jadi sebelum customer tagihan pasti dipastikan sudah benar. Saya juga menghitungkan PP 25, PP 23, PP 23 ini juga sama dikirim ke customer. Terus saya juga mengkolek atau mengumpulkan dari supplier. Setelah adanya interview, beberapa kali interview baik online maupun yang terakhir itu offline, ada namanya training-training. Nah, training-training ini ada bahan-bahan yang harus dipresentasikan. Kita juga pengenalan tentang company profile di masa. Sebelum kita melakukan pekerjaan, baik itu pekerjaan sipil maupun pekerjaan renovasi maupun pekerjaan pengecatan, kita akan memasukkan tim cleaning service untuk melakukan proteksi. Ya, jadi bagian-bagian mana yang tidak kita kerjakan itu kita proteksi. Ada meja, ada lampu, TV, dan lain-lain. Tidak lupa kita gali masing-masing keahlian dan kemampuannya, karena di sini juga terbuka untuk misal pindah posisi atau naik jabatan. Kita sangat terbuka untuk itu. Administrasi sendiri itu biasanya bikin PO, bikin memo pengambilan barang, input, purchase invoice, melengkapi dokumen-dokumen pembelian, di mana nanti dokumen ini berhubungan sama pembayaran pembelian, yaitu yang biasanya diserahkan ke finance gitu. Melakukan pembayaran ke supplier. Tim aplikator ini bertugas sebagai eksekutor untuk proyek yang kita kerjakan. Yang perlu diperhatikan kepada semua tim aplikator itu adalah kualitas yang harus kita jaga. Untuk cat tekstur ini fungsinya adalah memberikan kesan dekoratif untuk rumahnya Sobat Masa. Cat tekstur ini bisa digunakan di dalam ruangan ataupun luar ruangan. Tentunya kalau di luar ruangan, cat tekstur ini sudah tahan terhadap cuaca. Mungkin untuk kesusahan mengaplikasikan cat tekstur, kami di sini juga menyediakan jasa untuk melakukan pengecatan tersebut. Di sisi lain, finance itu seperti ibu rumah tangga loh. Untuk setiap awal bulan, saya selalu melakukan pembayaran operasional kantor, yaitu seperti PDAM, WiFi, kemudian PLN, dan lain-lain. Tugas dari supervisor adalah monitor, mengkontrol, menschedulkan kegiatan yang akan kita kerjakan. Kita juga membuatkan banner, flyer, selebaran, dan lain sebagainya. Di akhir cerita, sebelum proyek berakhir, itu tim quantity surveyor kembali lagi ke lapangan untuk melakukan BOA atau breakdown of number akhir, supaya ukuran yang ada di lapangan itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kalau memang pengurangan ya kita kurangi volumenya, kalau memang ada tambahan ya kita tambah volumenya. Ya tujuannya tadi di awal supaya everybody happy. Memastikan 10 perusahaan ini selalu stabil dan baik. Kalau memang sudah selesai di lapangan, di ACC oleh customer sendiri atau oleh tim kontraktor yang berhubungan dengan proyek tersebut. Melakukan follow up piutang ke customer, jadi misal ada tagihan dari customer yang belum terbayar dan itu sudah lewat dari jatuh tempo, kami akan menghubungi customer tersebut, baik lewat telepon, WA, maupun email. Cleaning service juga nanti terakhirnya membantu kebersihan setelah pekerjaannya kita selesai. Yang dibersihkan apanya? Lokasi kerja setiap hari, kemudian waktu terakhir juga kita bersihkan, melepas proteksi, kemudian setelah proteksi pasti kan ada noda-noda sedikit-sedikit, nah itu kita bersihkan juga. Kebanggaan saya sebagai tim production yaitu bisa melakukan atau mencoba sesuatu hal baru, bisa diaplikasikan dan bisa bermanfaat untuk Sobat Masa semua, bisa hasilnya nanti bisa dinikmati. Bisa menyampaikan edukasi melalui konten-konten yang dikemas dengan menarik, asik, dan bisa diterima oleh kalian semua.
Jadi ketika konten kita diterima, mendapatkan insight yang tinggi, mendapatkan like dari teman-teman yang banyak, itu suatu kebanggaan bagi tim kreatif. Yang pertama, ilmunya tuh banyak. Jadi kita tuh tahu tentang sosial media massa, kita tahu cara mengiklan itu bagaimana, yang efektif dan tidak efektif itu bagaimana. Kita tahu caranya mengatur di sebuah iklan di sosial media itu, kita tahu caranya itu bagaimana. Kita juga bisa menganalisa iklan-iklannya, baik dan tidak baik itu seperti apa. Kita ketemu orang supplier itu kan nggak hanya satu, dan itu setiap hari itu bisa berubah-berubah. Jadi di situ mungkin kita bisa belajar public speaking, bisa belajar dari orang-orang. Jadi kita punya value dari orang-orang tersebut gitu. Jadi itu juga bisa menambah value diri kita. Itu sih kebanggaannya jadi purchasing seperti itu. Saat saya melakukan full up utang ke customer dan customernya itu enak diajak ngobrol, kemudian langsung ada respon seperti itu dan tagihannya dibayar, itu sangat menjadi kebahagiaan tersendiri sih buat saya, kayak puas seperti itu. Kalau buat saya itu banyak ilmu baru, karena kayak accounting ini juga merangkap sebagai tax kan, otomatis itu adalah pelajaran baru. Kayak misalkan laporan perpajakannya, entah itu membuat faktur pajak, lapor PPN-nya, PPh 23-nya, bukti potong dan lain-lain. Nah itu kayak ada satu ilmu baru, bisa melihat karakter orang masing-masing. Jadi ada tipikal orang yang A sampai Z itu kita bisa menilai masing-masing, karena memang itu tugasnya HR. Jadi kita juga bisa staffing cocoknya orang ini di mana, atau bisa juga tim sendiri yang mengajukan diri bahwa aku punya skill di sini, maka aku ingin ditempatkan di sini. Itu kita tahu itu sudah jadi seperti ada rasa seneng gitu. Wah, aku sudah menyelesaikan project. Wah, ternyata bagus ya hasilku, itu lurus, halus, rapi gitu, catnya rata. Bahkan kalau mungkin kita lewat suatu hari di rumah tersebut, wah itu loh buatannya kita. Nah, itu suatu kebanggaan bagi tim project. Jadi pengirimannya sudah cepat dan diterima sama si customer dengan benar sesuai orderan yang sudah di order sama si customer itu. Kan dia sudah check barangnya sudah benar semua sesuai yang saya pesan. Akhirnya customer itu senang dan customer itu juga akan repeat order lagi lah pastinya ke masa. Dan itu sangat bikin operasional tuh bangga banget sih kalau seperti itu. Terus senangnya menjadi sales itu ketika kita menemui banyak karakter customer, lebih tahu gimana cara menyikapi customer yang berbagai karakter itu tadi. Terus ketika ada penjualan, maksudnya dalam bentuk pembelian yang besar, itu yang paling menyenangkan sih, yaitu omset. E-commerce sekarang itu kita sudah ada di Shopee sama Tokopedia. Jadi teman-teman yang mau order gratis ongkir itu bisa melalui Shopee dan Tokopedia-nya Masa. Kalau misalkan teman-teman mau cek produknya Masa secara lengkap, itu juga bisa di e-commerce ataupun di website yang Masa, itu sudah sangat lengkap. Untuk konten online, teman-teman bisa saksikan hasil produksi konten kita di Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook. Oke Sobat Masa, jika Sobat Masa ingin cari kontraktor, bahan bangunan, dan alat bangunan, bisa langsung hubungi kami di kolom deskripsi ya teman-teman. Baik Sobat Masa, jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan lonceng, dan nantikan konten kami berikutnya. Masa, build together with heart. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, dadah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih, dadah. Saya pamit undur diri.